Selamat pagi, Pak. Ya, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan salah satu memimpin doa dulu ya. Mas Doli. Mas Doli, silakan pimpin doa dulu teman-temannya Mas Doli. Di-on-kan untuk mikrofonnya Mas Doli. Siap, berdoa mulai. Selesai. Kayak gitu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain di-off-kan lagi. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ini saya rasa kelas 1 semua baru semua ya. Ini tapi saya sudah bisa melihat untuk nama-namanya. Ya, yang pertama saya absen dulu ya. Saya sesuaikan. Stephen Kuntoro, Miftahulaili, Rika Aryani ya. Sudah lengkap ya? Lengkap? Saya mulai dulu. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bermain asah otak dulu ya, biar kita segar dulu. Kira-kira nanti yang betul berapa, yang salah berapa, ya. Ini cuma sekedar cerita saja, kalian cukup cari saja nanti. Ya, di rumah Bapak ini ada 3 ruangan ya. Yang pertama ruangannya selalu nyala terus lampunya, nyala terus. Di ruang yang kedua lampunya selalu padam ya. Nah, di ruangan ketiga Bapak pakai lampu disco. Berarti kadang hidup gitu ya. Nah, suatu hari Bapak masuk di salah satu ruangan ya. Kalian nanti cukup jawab saja itu ruang 1, ruang 2 apa ruang 3. Nah, satu hari Bapak masuk di ruangan yang ternyata lampunya nyala terang, nyala terang, nyala terang. Kira-kira Bapak ada di ruangan berapa? 1, 2 atau 3? 3, Pak. 3. Ruang 3? 3. Ya. Berapa tadi? 3 kayaknya. Ruang 3 10 ya? Ruang 3 ya? Tadi ruang 1 selalu nyala, ruang 2 selalu redup. Ruang 3 karena lampu disco nyala, redup nyala redup ya. Nah, tadi pertanyaannya, ketika Bapak masuk di ruangan yang lampunya itu nyala terang. Nyala dan terang itu apa bedanya? Ruang 1. Sama kan? Oh ya, sama. Nah, berarti di ruang 1 gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi tolong satu saat nanti kalau ketemu Bapak permainan seperti itu fokus ya. Ini sebenarnya sepele sekali. Berarti kalian hanya terjebak di tangan Bapak ini. Kalau yang awal tadi Bapak bilang nyala redup, yang kedua Bapak bilangnya nyala terang ya. Jadi tidak sesuai mulut dengan tangan gitu ya. Baik, kita mulai saja. Untuk kali ini Bapak share screen dulu. Bapak share screen dulu. Ya, ini. Sudah terlihatkah? Sudah ya? Belum, Pak. Belum. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Kelihatan ya? Ya. Pada pertemuan kali ini bab yang pertama kali Bapak ingin bahas adalah sistem persamaan linier 3 variabel ya. 3 variabel. Ada sistem persamaan linier 3 variabel. Ini kata-katanya bisa terpisah-pisah ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah
memperjelas konsep sistem persamaan linear tiga variabel. Kemudian memecahkan ya, setelah konsepnya nanti jelas, kalian harus berusaha memecahkan permasalahan sistem persamaan linear tiga variabel. Kemudian yang ketiga nanti membandingkan. Kalau membandingkan ini kaitannya dengan poin 2 berarti ya. Nanti poin 2 kalian menyelesaikan dengan cara apa, kemudian dibandingkan. Nah, nanti di sana saya minta Bapak tunjuk salah satu untuk menyimpulkan ya, kira-kira setelah dibandingkan enaknya seperti apa. Kalian harus bisa menyimpulkan nanti. Nah, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear tiga variabel, tentunya ada prasyarat ya. Yang namanya prasyarat itu sebelum kita mempelajari ini, berarti saya harus mempelajari apa? Nah, karena kalian baru di kelas 10, berarti di SMP dulu harusnya kalian mempelajari apa? Kan begitu. Saya tanya, Doli, kira-kira syarat untuk membuka gerbang sistem persamaan linear tiga variabel dulu di SMP harus mempelajari apa ya, Dol? Bisa jawab nggak, Doli? Harus mempelajari apa, Doli? Diaktifkan mikrofonnya, Doli, kalau mau jawab. Lupa. Yang lain, coba Rahmawati. Sebagai prasyarat apa ya kira-kira? Diaktifkan mikrofonnya, Hah? Nggak tahu. Yang tahu siapa yang tahu? Masa nggak tahu semua? Yang tahu siapa? Sebelum mempelajari sistem persamaan linear tiga variabel, berarti prasyaratnya kamu harus mempelajari apa kira-kira? SPLDV, Pak. Rika mungkin? Ya, Steven? SPLDV. Sistem persamaan linear SPLDV. variabel. Iya, dua variabel. Kalau tiga yang sekarang akan kita pelajari, otomatis yang dua juga harus sudah kalian kuasai. Maka di sini sebagai prasyarat untuk menuju gerbang SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini peta konsep ya, kira-kira nanti SPLDV apa yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah, ini pertemuan pertama berarti kali ini. Untuk kali ini kita akan membahas konsep dan penyelesaiannya. Berarti kamu harus menguasai konsep dan harus bisa menyelesaikan. Kalau konsep-konsepnya nanti saya rasa sama dengan SPLDV ya. Cuma nanti untuk penyelesaiannya kira-kira seperti apa. Kalau penyelesaiannya saya rasa juga mirip ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian pertemuan kedua nanti akan kita bahas adalah ya menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan dikaitkan masalah kontekstual. Masalah kontekstual ya. Masalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu adalah, nah ini, kalau ini kalian wajib praktek di sini ya dengan aplikasi GeoGebra. Jadi nanti handphone kalian juga harus install aplikasi ini. Nah, ini ada yang gabung lagi. Oke. Selamat datang Dea Ananda. Saya lanjutkan. Prasyaratnya tadi adalah SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel yang sudah kalian dapatkan di SMP dulu ya, di SMP. Kemudian contohnya, nah ini contohnya kalau yang SPLDV adalah 2X ditambah Y sama dengan 5 ya, atau 2P dikurangi 3Q sama dengan 12. Nah ini adalah persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel. Kalau saya tanyakan sistem persamaan linear dua variabel berarti gimana? Ada yang jawab enggak? Nah, artinya harus mempunyai persamaan minimal itu dua ya.
Jadi kalau cuma 2X ditambah sama dengan 5 itu namanya persamaan saja. Tapi kalau nanti ada persamaan lain minimal 2, maka dia akan disebut sebagai sistem persamaan linear. Misalkan kalau ini dan ini digabung gimana? Bisa tidak sebagai sistem persamaan? Saya rasa tidak ya, karena yang satu itu 2X plus Y, variabel X dan Y, yang kedua P dan Q. Ya, jadi ini tidak bisa dijadikan sebuah sistem. Nah, ini untuk contohnya. Diketahui sistem persamaan linear 2 variabel. Ini dikatakan sebagai sistem ketika dia memiliki minimal 2 persamaan. Ya. Nah, sistem persamaan linear 2 variabel. Saya ingin tanya, kalau yang namanya linear itu apa? Rika. Mas Kunto Aji di linear itu berasal dari kata lain yang berarti garis. Ya, Rika. Mas Kunto di off-kan dulu itunya. Mikrofonnya Mas Kunto. Mas Kunto Aji. Ya, Rika. Linear itu apa? Ya, Rik? Berasal dari kata lain berarti garis, bisa diartikan dalam koordinat kartesius berupa garis lurus. Ya, linear itu asal katanya dari line ya. Line itu bahasa Inggris kalau kita artikan garis ya. Kalau kita sebut garis, kira-kira garis itu kelak-kelok apa lurus? Tentunya dalam pikiran kita kalau garis itu pasti lurus ya. Nah, ini kalau dunia matematika dalam koordinat kartesius, garis tentunya akan digambarkan sebagai sesuatu yang lurus gitu ya. Jadi kalau kita sajikan dalam koordinat kartesius, dia akan menjadi sebuah garis yang lurus. Itu linear ya. Jadi nanti kalau ini disajikan dalam koordinat kartesius berupa garis lurus intinya begitu. Nah, kalau sistem persamaan saya tanya Winaryani, sistem persamaan apa itu, Win? Winaryani? Gak tahu. Kalau bisa jawab, Lupa. kalau tidak bisa. Ya, mana Wina ini? Winaryani. Ya udah Nanda saja, Nanda. Ini Winaryani mungkin lagi ada drop. Ya. Sistem persamaan itu apaan? Lupa, Pak. Lupa. Tadi dikatakan kalau sistem itu sudah saya bahas saja. Sistem itu memiliki atau mempunyai minimal, yang ditanyakan Bapak adalah sistem persamaan, berarti dia harus mempunyai minimal 2 persamaan, gitu ya? Ya. Kalau persamaan saja, saya tanya sekarang yang muda, persamaan saja, Nan. Apa Nanda? Persamaan itu apa? Nggak tahu juga. Aduh, Nanda. Ayo, Nan. Sudah kamu pakai sejak SMP, loh. Udah kan? Putri Rahmayani. Putri ya, Putri Rahmayani. Kalau persamaan apa, Put? Menurut kamu, Put? Menurut kamu loh, nggak usah ikut-ikutan yang lain.
Diaktifkan ya mikrofonnya Putri. Putri masih on? Tia, Putri masih trouble mungkin. Tia ini udah siap jawab kayaknya dia. Persamaan apa deh menurut kamu deh? Di on kan? Itu mikrofonnya di on kan? Persamaan. Waduh, itu gambarnya malah nggak kelihatan nih. Apa deh persamaan itu? Lupa Pak gitu ya. Persamaan itu ya ini. Pokoknya ketika dia menggunakan kata hubung sama dengan itu disebut sebagai persamaan gitu ya. Ini namanya persamaan linier saja. Kalau sudah dua, ini namanya sistem persamaan linier. Gitu kan? Kalau cuma satu persamaan saja. Kalau sudah dua, nah ini sistem persamaan namanya, gitu ya. Oke, lanjutkan. Iya, padahal dulu sudah dibagi jauh-jauh hari ya ini untuk Google Classroom-nya ya. Materi apa saja sudah ada di situ. Soalnya karena sudah melirik dan mulai mencoba di situ ya. Ya, ada apa-apa. Nah, sekarang bentuk umum untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini bentuk umumnya adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan P, DX tambah EY tambah FZ sama dengan Q, GX tambah HY tambah IZ sama dengan R. Ya, dengan keterangan ADG. ADG itu yang depan sendiri. ADG adalah koefisien dari variabel X. Kemudian CFI, CFI ini yang tengah berarti ya. Oh, CFI. CFI yang belakang sendiri nih. Ini adalah koefisien dari variabel Z. Kemudian BEH, BEH itu yang tengah berarti ini koefisien dari variabel Y. Kemudian PQR-nya ini yang paling miskin di sini ya, yang tidak punya variabel. Nah, ini disebut sebagai konstanta. Contohnya apa? Contohnya ini. Nah, ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel ya. 2x tambah y min z sama dengan 1, x tambah y min z sama dengan 0. Pak, ini konstantanya 0 boleh apa Pak? Boleh ya, boleh. Misal di sini kok ada y dan z saja boleh nggak Pak? Boleh. Artinya x-nya dianggap 0. Gitu ya. Nah, pokoknya kalau sudah disajikan dalam bentuk seperti ini namanya adalah sistem persamaan. Sistem persamaan linear 3 variabel ya, karena ada x, ada y, ada z. Gitu ya. Nah, ini saya tanya lagi. Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sekarang flashback lagi kedua variabel yang dulu sudah dipelajari di SMP. Untuk menyelesaikan SPLDV pakai metode apa saja? Yang bisa jawab langsung on mikrofon. Metodenya apa saja dulu yang dipakai ya? Dan substitusi. Eliminasi dan substitusi. Ada lagi satu ya? Apa yang satu? Campuran Pak. Campuran atau gabungan ya. Jadi eliminasi dan substitusi itu dirujak ya jadi satu ya, jadi campuran ya atau gabungan. Nah, jadi di situ nanti penyelesaiannya ada, substitusinya ada, eliminasinya juga ada. Nah, tadi yang pertama kata Rika itu eliminasi sama. Untuk SPLTV juga kita gunakan metode eliminasi ya. Nah, metode eliminasi itu artinya apa? Kalau eliminasi artinya apa? Saya mau mengeliminasi X. Berarti saya mau mengapakan X. Enggak ada yang tahu?
Wah, ini memorinya dibuka kembali ya. Pak, Ini materi yang menghilangkan, Pak. Menghilangkan, Pak. ya, Menghilangkan. menghilangkan. Nah, yang namanya eliminasi itu menghilangkan ya. Menghilangkan salah satu variabel untuk menentukan nilai-nilai dari variabel yang lain. Prosesnya apakah langsung ketemu? Tentunya tidak selalu langsung ketemu ya. Soalnya. Jadi nanti dieliminasi itu dihilangkan. Syarat untuk menghilangkan tentunya sama. Misalkan 2 dan 2 itu bisa dieliminasi. Misalkan nanti persamaan 1 dan 2x, yang kedua juga 2x, itu bisa dieliminasi x-nya. Dikurangi ya, habis. Tapi ketika nilainya berbeda gimana? Misalkan yang satu 2x, yang satu min 2x. Nanti operasinya jangan dikurangi, tapi dijumlah ya, karena min 2 dijumlah dengan 2 itu 0. Ya. Jadi nanti untuk mengeliminasi koefisiennya harus sama. Kalau koefisiennya sama-sama negatif dan nilainya sama-sama negatif, nilainya sama-sama positif, boleh dieliminasi dengan operasi kurang. Tapi kalau yang satu nilainya negatif, yang satu positif, untuk menghilangkan tentunya dijumlahkan. Ya, lanjutkan. Yang kedua adalah metode substitusi sama. Substitusi apa artinya? Cindy ini diam saja dari tadi sini. Cindy, substitusi itu apa, Sin? Mengganti. Mengganti ya. Iya. Kalau lihat permainan sepak bola itu ya, ada permainan yang ada pemain yang diganti itu biasanya ada tulisan substitute ya. Nah, ini substitusi. Substitusi mengganti salah satu variabel dengan variabel lain yang sudah dimisalkan. Misalkan X dimisalkan Y-1. Nanti ketika X pada persamaan lain, nanti X diganti dengan Y-1. Gitu ya. Nah, X sama dengan Y-1 artinya Y-1 itu nilainya setara dengan X atau sama dengan X. Jadi ketemu X diganti Y-1. Itu namanya substitusi. Nah, yang ketiga adalah metode gabungan. Metode gabungan nanti ada substitusinya, ada eliminasinya. Berarti ada yang dihilangkan, kemudian nanti ada yang disubstitusikan, ada yang diganti, ada dihilangkan, ada yang diganti, gitu ya. Ada satu lagi itu metode dengan determinan ya, tapi itu harus selesai matriknya dulu. Jadi saya ajarkan yang 3 saja dulu ini. Oke, lanjutkan. Nah, ini kalau saya sajikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada gambar apa ya? Ada gambar? Mobil klasik ya. Mobil klasik. Yang kedua ada gambar? Bis klasik. Yang ketiga ada gambar truk ya. Nah, kalau dikaitkan dengan persamaan linear 3 variabel itu apa? Ini nanti akan berkaitan dengan pembelajaran kita yang kedua. Apa ya? Kaitannya apa? Nah, ini bisa dikatakan sebagai variabelnya ya. Kalau tadi variabelnya ada X, ada Y, ada Z, mungkin ada P, ada Q, ada R. Kemungkinan nanti dalam kehidupan nyata kita bisa rubah itu semua dalam benda atau barang ya. Di sini mobil klasik, bis klasik, kemudian truk di sini ya. Maka kalau dari ketiga-tiganya ini bisa kita susun sebuah persamaan ya, karena jenisnya sudah berbeda. Nah, ini jika dalam sebuah tempat parkir ada 3 jenis kendaraan seperti gambar di samping. Nah, ini ya, mobil, bis, dan truk. Jika mobil klasik biaya untuk parkirnya adalah 2.000 per hari, bus 4.000 per hari, truk 6.000 per hari. Nah, ini ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan mudah sebenarnya. Berapa penghasilan dalam sehari jika dalam sehari masing-masing ada jenis kendaraan, ada satu jenis kendaraan yang parkir, artinya mobil klasik 1, bis 1, truk 1. Kira-kira berapa penghasilan dalam sehari itu? Kalau masing-masing satu yang parkir di situ. Berapa? Berapa?
10.000 Pak. 10.000 dari mana? 10.000. Berapa 10.000? 2.000. 2.000 tambah 4.000 tambah 6.000. Berapa tadi? 12 ya? 12 ya. Iya. Jadi 12 Pak. 12. Salah, Nah, salah ini ngitung. 12 ya. Nah, artinya dalam sehari berpenghasilan 12.000 jika masing-masing hanya satu mobil saja ya. Yang klasik, mobil klasik satu, bis satu, truk juga satu. Gitu. Nah, tadi 12 itu adalah penjumlahan dari biaya parkir mobil, biaya parkir bus, dan biaya parkir truk. Kalau saya bahasakan dengan bahasa lisan, berarti nanti mobil klasik ditambah satu bus ditambah satu truk sama dengan 12.000 ya, atau bisa kita simpulkan X tambah Y tambah Z sama dengan 12.000. Nah, dalam sehari ada 2 mobil klasik, 3 bus, dan 4 truk. Berarti nanti 2X ditambah 3Y ditambah 4 truk ya. Nah, nanti tinggal 2 mobil, berarti 2 kali 2 4.000, 3 bus berarti 2 kali 4, 3 kali 4.000, 12.000, ditambah yang 4 kali truk, 4 kali 6.000 sama dengan, nah ini tadi ya. Kalau cuma satu itu baru namanya sudah digabungan 1 dan 2 ini. Nah, berarti sudah jadi sistem ya, karena minimal untuk jadi sistem adalah 2 persamaan. Apa yang bisa Anda simpulkan? Nanti sudah disimpulkan Bapak tadi. Ya? Lanjutkan. Nah, ini. Nah, ini bahan diskusinya. Bahan diskusinya ini. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan dengan 3 variabel berikut secara runtut dengan menggunakan metode sesuai pembagian kelompok. Nanti untuk kelompok 1 ini sudah saya bagi ya. Kemarin sudah kalian masuk ke Google Classroom. Saya rasa kelompoknya sudah tahu ya siapa-siapa saja. Nah, nanti untuk kelompok 1 gunakan cara eliminasi. Untuk kelompok 2 gunakan cara substitusi. Untuk kelompok 3 silakan gunakan cara gabungan. Bapak kasih waktu 10 menit ya. 7 menit aja, 7 menit. 7 menit. Ini sudah Bapak kasihkan linknya berhari-hari yang lalu. Silakan nanti tinggal kalian kuatkan di sini. Kemudian nanti presentasi perwakilan dari masing-masing kelompok. Baik, Bapak bagi lagi linknya biar cepat. Ini di in-call message ya. Di Meet ini silakan di invite, kemudian mulai langsung berdiskusi dengan kelompoknya. Sudah? Silakan. Bapak pantau, nanti Bapak juga sambil berdiskusi dengan kalian. Kalau Bapak bisa lihat 3 kelompok ini ya. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan saja ke Bapak, nggak apa-apa. Syukur-syukur ya dalam satu kelompok kalian bisa menyelesaikan. Setelah 7 menit nanti kembali lagi ke Meet. Ya, saya pantau.
1 menit lagi kita kembali ke meeting room ya. Nanti dipersiapkan untuk kelompok 1 untuk perwakilan presentasi. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Suaranya nggak kedengeran. Oh ya, maaf. Nggak ada suaranya, Pak. Nah, Iya, udah. Bapak di mute malah ya. Oke, untuk kelompok 1 dulu yang jadi perwakilan siapa? Rika. Rika. Ya, boleh Rika ya. Nanti kalau Bapak ngomong nggak ada suaranya langsung dikomplain ya. Ini Bapak juga lupa kadang-kadang. Silakan Rika, boleh Baik, share screen. Boleh share screen dan mulai mempresentasikan sebisa dan sedapatnya tadi hasil diskusinya. Silakan Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Rika belum share screen ya. Hah? Rika belum share screen Tadi nih. Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari soal berikut, saya memakai cara 5 hari. Yang pertama, diubah dulu ke bentuk umum. Yang pertama, 2x sama dengan 1 min y plus z menjadi 2x plus y min z sama dengan 1. Dimisalkan persamaan A. Yang kedua, x sama dengan min y plus z menjadi x plus y min z sama dengan 0. Dimisalkan persamaan B. Yang ketiga, x sama dengan 2y min z menjadi x min 2y plus z sama dengan 0. Dimisalkan persamaan C. Untuk menentukan nilai x dan y, saya eliminasi A, persamaan A dan persamaan B. 2x tambah y min z sama dengan 0. 2x ditambah y min z sama dengan 1. X plus y min z sama dengan 0. Dikurangin menjadi x sama dengan 1. Dimisalkan persamaan D. Yang kedua, eliminasi persamaan A dan C. 2x plus y min z sama dengan 1. X min 2y plus z sama dengan 0. Ditambah
3x min y sama dengan 1. Dimisalkan persamaan E. Yang ketiga, eliminasi D dan E. X sama dengan 1. 3x min y sama dengan 1. Yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1. Menjadi 3x sama dengan 3. 3x min y sama dengan 1. Dikurangin y sama dengan 2. Dimisalkan persamaan F. Untuk menentukan nilai Z, yang pertama eliminasi dan D. 2x ditambah y min Z sama dengan 1. X plus y min Z sama dengan 0. Yang atas dikali 1. Yang bawah dikali 2. Menjadi 2x plus y min z sama dengan 1. 2x plus 2y min 2z sama dengan 0. Dikurangin min y plus z sama dengan 1. Dimisalkan persamaan G. Yang kedua, eliminasi A dan C. 2x plus y min z dengan 1. X min 2y plus z sama dengan 0. Tas 1. Yang bawah dikali menjadi 2x plus min z sama dengan 1. 2x min 4y plus 2z sama dengan 0. Dikurangin 5y min 3z sama dengan 1. Dimisalkan persamaan. Yang dikali 1. Min 5y plus 5z sama dengan 5. 5y min 3z sama dengan 1. Ditambah 2z sama dengan 6. Z sama dengan 6 dibagi 2. Z sama dengan 3. Jadi nilai X, Y, dan Z adalah 1, 2, dan 3. Sudah, itu saja Rika. Oke. Untuk teman-teman yang lain coba untuk jawaban Rika ini gimana? Silakan kalau mungkin ada masukan, ada yang mau ditanyakan. Sudah, Pak? Bentar, jangan ya sudah. Silakan dari kelompok lain dulu ditanggapi ini punya Rika. Tadi ketemunya X, Y, dan Z-nya adalah 1, 2, dan 3. Gak apa-apa, Rik. Iya, Pak. Kelompok lain? Ya. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 mungkin mau menanggapi. Tidak ada? Kalau kelompok 2 Steven ya. Steven, jawaban kamu gimana, Steve? Sebentar Pak, nih lagi dilihat dulu. Oh, lagi lihat dulu. Iya.
Ini ada suara yang dengung, tolong dijauhkan ya dari. Rika itu fotonya Rika. Itu foto kamu yang kelihatan, Rika. Foto kamu lagi acungan jempol itu. Maknya. Gimana, Steven? Itu Pak Rika itunya, Hasil fotonya. Rika itu ditampilkan hasil kamu tadi, Rik. Jangan, itu masih layar umum itu, kelihatan semua itu. Tadi ya, dengar tidak, Rika? Itu yang fotonya diklik dulu, foto yang hasil diskusi kamu tadi. Sudah. Sudah belum, Rika? Sinyalnya nge-lag kali, Pak. Apa sinyalnya jelek mungkin ya? Ya sudah dapat. Yang penting kita tahu ya, tadi nilai X-nya 1, nilai Y-nya 2, hasilnya 3. Cara apa, Steve? Kelompok 2. Kelompok 2 pakai cara substitusi. Substitusi hasilnya gimana, Steve? Sekarang Pak diliatin. Boleh, enggak apa-apa. Ini waktunya sebentar ya, nanti yang presentasi satu aja. Coba Steven yang substitusi diperlihatkan saja. Yang Rika di kelas 2 ya. Ya. Nah, ini kelompok saya pakai cara substitusi. Ini diketahui soalnya 2x sama dengan 1 kurangi y plus 2. Terus x sama dengan min y plus 2, x sama dengan 2y min 2. Dijadikan persamaan pertama 2x plus y kurangi 2 sama dengan 1, x plus y min z sama dengan 0, x min 2y plus 2 sama dengan 0. Dari persamaan 1, 2x plus y kurangi 2 sama dengan 1, min 2 sama dengan 1 min 2x min y, 2 sama dengan min 1 plus 2x plus y, 2 sama dengan 2x plus y kurangi 1. Nah, itu hasilnya disubstitusi ke persamaan yang kedua. X plus y kurangi 2x plus y kurangi 1 sama dengan 0. Terus x plus y kurangi 2x min y plus 1 sama dengan 0. Y nya dicoret karena habis. Jadinya min x plus 1 sama dengan 0. Min x sama dengan min 1. X sama dengan 1. Terus yang barusan substitusi keempat disubstitusikan ke persamaan yang ketiga. X min 2y plus 2x plus y min 1 sama dengan 0. X min 2y plus 2x plus y kurangi 1 sama dengan 0. 3x min y min 1 sama dengan 0. Min y sama dengan min 3x plus 1. Y sama dengan 3x min 1. Terus yang barusan substitusi yang 5, yang x sama dengan 1, disubstitusi ke persamaan yang
ke substitusi yang ke-6, Y sama dengan 3X min 1. Jadinya, Y sama dengan 3X min 1, Y sama dengan 3 dikali 1, dikurangi 1, sama dengan Y sama dengan 2. Terus, substitusi yang kelima dan ketujuh dimasukkan ke dalam substitusi yang keempat. Jadinya, Z kurangi Z sama dengan 2X plus Y kurangi 1, Z sama dengan 2 kali 1 ditambah 2 kurangi 1, Z-nya sama dengan 3. Jadinya nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah 1, 2, dan 3. Oke. Sudah, Pak? Ya. Hasilnya sama ya, Steve? 1, Iya. 2, dan 3 ya? Oke. Baik, oke, boleh di stop, enggak apa-apa. Ya, untuk kelompok 3, saya tanya saja ini, karena waktunya sudah habis ya, hampir habis ini. Kelompok 3 hasilnya gimana? Ini tanggapan untuk Steven ini. Kelompok 3, perwakilan siapa? Kelompok 3, Marcella, Kuntoro, Pak Kunto ya, Kunto Aji ya, Kunto Aji, Kuntoro bukan. Kunto Aji. Sama Pak hasilnya. Yes, Sama Cindy. Pak hasilnya Pak. Sama. Kamu pakai cara gabungan Hasilnya sama? sama. X-nya 1, Y-nya Iya. 2. Oke. Oke. Baik, cukup berarti ya. Ketiga-tiganya dengan metode berbeda ternyata hasilnya sama ya. Ya. Saya minta salah satu untuk menyimpulkan deh. Kira-kira dengan cara yang berbeda ini kesimpulan yang bisa kamu dapat apa? Salah satu. Saya tunjuk saja ya, Mbak Laili. Mbak Laili tadi menemukan X paling cepat tadi di kelompoknya kayaknya. Kesimpulannya Mbak Laili, sebisanya saja. Kesimpulannya, dengan menggunakan 3 metode yang berbeda, harusnya hasil yang ditemukan itu sama. X-nya sama, Y-nya sama, dan Z-nya harus sama. Sama, ya. Oke, dari ketiga itu kan tadi baru per kelompok ya. Nah, nanti masing-masing tinggal saling share saja ya hasilnya. Kemudian Anda disimpulkan sendiri. Kira-kira kamu mau pakai dan mau nyamannya dengan metode yang mana? Nanti bebas, ya. Oke. Terima kasih. Kita berikan plus dulu untuk 2 kelompok yang sudah maju, ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju. Oke, Bapak lanjutkan untuk share screen lagi ya. Oke. Nah, tadi sudah ketemu X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3, urutan enak sekali ya. Nah, ini Bapak juga sudah menyelesaikan dengan gabungan kalau Bapak ya. Nah, ini X-nya 1, Y-nya 2, kemudian Z-nya 3. Ini Bapak cukup pakai beberapa baris saja itu, ya. Tadi saya lihat punya Steven banyak sekali ya, Steve ya. Nanti kamu boleh coba yang substitusi dan gabungan, dan eliminasi atau gabungan ya. Nanti kira-kira berapa baris. Kalau itu memang lebih sedikit ya, dan kamu nyaman ya boleh. Intinya di sini Bapak ingin menyampaikan saja dengan metode apa saja enggak apa-apa ya. Mau eliminasi, substitusi atau gabungan nggak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya benar, ya. Asal kalian ikuti konsep dan aturan-aturan yang sudah ada, ya saya rasa nggak masalah. Pasti hasilnya juga benar. Oke, itu himpunan penyelesaiannya 1, 2, dan 3, ya. Kesimpulannya, dengan metode yang kita gunakan, baik itu eliminasi, substitusi atau gabungan, itu nggak masalah. Yang penting nanti akhirnya adalah pada hasilnya. Benar, begitu ya. Oke. Terima kasih. Thank you, merci, matur nuwun, gracias ya. Nah, ini ucapannya banyak sekali dari Bapak. Terima kasih atas pembelajaran pagi hari ini ya. Semuanya tetap semangat harusnya ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan berikutnya silakan nanti dipersiapkan ya. Nah, dengan materi berikutnya yang nanti juga akan Bapak share link Google Classroom-nya ya. Di situ kalian bisa melirik, membaca, kemudian melihat
LKPD yang akan dibahas untuk pertemuan berikutnya. Ya. Nah, untuk refleksinya sudah bagus sekali untuk pembelajaran hari ini ya. Tinggal nanti tinggalkan saja. Silakan forum diskusinya nanti diaktifkan ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya itu kalian tinggal penguatan saja. Jadi sebelum masuk kalian sudah berdiskusi dulu ya. Bapak juga nanti sekali-kali juga sambil melirik di sana diskusinya sudah berjalan atau belum ya. Jadi nanti tinggal pas pembelajaran penguatan presentasi lancar. Kalau sekarang memang waktunya jadi molor, jadi panjang sekali ya. Oke. Untuk berikutnya tadi saya sudah sampaikan kita akan mempelajari sistem persamaan yang 3 variabel berkaitan dengan masalah kontekstual, masalah dengan kehidupan nyata ya. Untuk itu silakan nanti tetap sering-sering ke classroom yang akan Bapak bagikan ini. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian masih ada tugas yaitu untuk mengerjakan evaluasi ya, sekaligus untuk presensi di situ. Jadi nanti kalau yang tidak ada namanya di email Bapak, otomatis kalian berarti tidak melakukan evaluasi di situ ya. Nah, tadi ada kelompok dan evaluasi di situ. Yang evaluasi nih, tinggal kalian nanti klik setelah pembelajaran dikerjakan ya, sampai kalian submit. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, silakan salah satu dipimpin untuk berdoa. Silakan. Boleh Mas Doli, boleh Mas. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah.